Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam Renungan Advent pada hari Kamis pekan kedua dalam masa Advent. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan bagi saudara-saudara yang sedang sakit atau dalam kesulitan, semoga Tuhan menjamah dan menuntun, memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada dan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita masih dalam perjalanan masa Advent dan kita terus dipanggil untuk merenungkan kasih dan janji Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari kita lihat bacaan-bacaan pada hari ini yang akan menuntun kita untuk menemukan inspirasi-inspirasi penting bagi kehidupan kita. Dari bacaan pertama, saudara-saudari, dari Yesaya 41, kita menemukan satu pesan yang sangat menenangkan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Betapa indahnya janji ini. Dia tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi terlibat langsung dalam kehidupan kita. Di tengah kekhawatiran atau tantangan yang kita hadapi, janji ini menjadi sumber kekuatan. Tuhan berfirman kepada umatnya yang merasa kecil dan tak berdaya, jangan takut hai si cacing Yakub, aku akan membuat engkau menjadi seperti pengirik baru yang tajam. Artinya Allah tidak hanya menolong kita, tetapi juga mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Ia menjadikan kita alat yang mampu melakukan hal-hal besar dalam rencananya. Lalu dalam Injil Matius, Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang disebutnya sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Yohanes adalah suara yang berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Dia hidup dengan keberanian dan iman yang luar biasa, meskipun jalannya penuh tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengambil pesan dari bacaan-bacaan ini untuk kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dijanjikan dalam Yesaya, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di masa Advent ini mari kita serahkan semua kekhawatiran dan kelemahan kita kepadanya. Percayalah bahwa Dia tidak hanya memegang tangan kita, tetapi juga memampukan kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Kedua, seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk menjadi suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita mungkin tidak harus berteriak di padang gurun seperti Yohanes, tetapi kita bisa mempersiapkan hati kita sendiri dan membantu orang lain melihat kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Kemarin sore kami para imam di wilayah Kevikepan Kei Kecil saling menerimakan sakramen tobat. Setelah ibadah tobat dipimpin oleh frater dan kami para imam saling menerimakan sakramen tobat, membersihkan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk pelayanan sakramen-sakramen terutama Ekaristi dan tobat di masa Advent dan Natal ini. Di dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan kegaduhan, panggilan untuk menjadi saksi kasih Tuhan menjadi semakin relevan. Kita diajak untuk berbicara dan bertindak dengan keberanian seperti Yohanes.
meskipun berarti harus melawan arus atau menghadapi tantangan. Saudara-saudari, di Advent ini, mari kita renungkan, apakah kita percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, janji penyertaan bagi kita, dan bagaimana kita bisa menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari, saling meneguhkan satu sama lain dalam persaudaraan kita. Ingatlah, Tuhan yang memegang tangan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia selalu setia dan Dia selalu memampukan kita untuk berjalan dalam terang kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh setia, terima kasih atas janji-Mu yang meneguhkan hati kami. Bimbinglah kami untuk terus berharap kepadamu di tengah setiap tantangan. Jadikan kami saksi kasih-Mu di dunia ini, seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi-Mu. Kami mohon ini melalui Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih saudaraku telah menjadi pendengar sabda dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya juga Anda dapat menjadi berkat bagi sesama. Silahkan juga membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan bila Anda punya pengalaman iman atau hendak memberikan apresiasi, silahkan tulis pada kolom komentar channel ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa Tuhan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.